Halo Miss, Halo? saya mau ekspor nih. Mm-mm. Gimana sih? Berapa biayanya ekspor Ya barang yang mau diekspor tuh apa sih? kopi? Jadi guys, kalau kalian mau nanya yang namanya red, itu kita harus tahu dulu nih komponen-komponennya, no. Oh, ada komponennya. Ada dong. Jadi kita nggak langsung tiba-tiba brek ngeluarin harganya gitu Apa tuh guys. komponennya tuh? Komponennya pertama nih yang Kan Tresno mau ngirim ke Malaysia nih 1 kilo kan kopi. Nah itu kalau bulan depan mau ngirim lagi, itu harganya sama nggak? ya jelas berbeda dong. Nggak Beda. ada namanya pengiriman itu harganya fixed rate ya jatuhnya. Fixed gitu. rate? Nggak ada fixed rate berarti. Nggak ada yang namanya. Karena kenapa sih nggak bisa disebut dengan fixed rate gitu? Karena namanya perdagangan internasional ya, itu aspeknya banyak. Mau nanya Jadi- estimasi doang. Tanya estimasi doang, ngirim entah kapan. Jadi untuk teman-teman, untuk lebih mudah cara ngitung biaya ekspor, teman-teman bisa kunjungi di Halo Sobat Sobat Ekspor, ya kembali lagi bersama Mantap. kita ya. Saya Tresno bersama rekan saya. Safira di sini. Kita luar baru berdua biasa. nih di sini. Baru dipasangkan ya Kan. kita ya, alhamdulillah. Nah, di sini kembali lagi nih kita di Export Talks. Di sini kita mau membahas bagaimana caranya ekspor, menghitung biaya ekspor. Nah, Oke, gimana caranya menghitung biaya ekspor nih? Nah, kita peragain aja langsung ya. Oke, Ceritanya bisa. Tresno sebagai customer. Oke, jadi aku jadi tukang hotline ya. Iya, Oke. kamu jadi tukang Kita hotline main ya. sinetron dulu guys. Sinetron ya. Halo Miss, Halo, dengan siapa ini saya bicara? saya Tresno Miss. Saya mau ekspor nih. Gimana sih? Berapa biayanya ekspor? Oke, sebelum kita tahu biaya ekspornya nih, aku pengen nanya dulu nih gitu kan. Apa tuh? Ya barang yang mau diekspor tuh apa sih? Kopi. Oh, kopi. Jadi guys, kalau kalian mau nanya yang namanya red, itu kita harus tahu dulu nih komponen-komponennya, no. Oh, ada komponennya. Ada dong. Jadi kita nggak langsung tiba-tiba brek ngeluarin harganya gitu Apa guys. tuh komponennya tuh? Komponennya pertama nih yang bisa kalian harus infokan biar kita juga bisa bantu. Yang pertama adalah komoditinya apa, produknya apa. Barangnya ya. Kedua, kuantitinya. Ya, beratnya, CBM-nya berapa, dimensinya gitu. CBM itu apa CBM? CBM itu kubik metrik. Kubik metrik. Ya, dimensi lah jatuhnya dia. Hmm. Gitu. Terus kita harus tahu dulu nih ya kan, penggunaan via pengirimannya apa, laut, apa udara. Soalnya kan tadi Tresno tiba-tiba nanya ke aku rate-nya Berapa? gitu Iya. kan. Jadi kita harus tanya dulu nih, nah tanggal pengirimannya juga kapan gitu. Jadi kita bisa mengatur semua itu biar disesuaikan, dan jangan lupa posisi barangnya juga biar kita tahu, disesuaikan juga trackingnya gitu. Oh gitu. Nah itu Iya. tadi kan yang CBM tuh. Nah itu tuh berapa CBM-nya kan kita nggak tahu. Satu Oke. CBM tuh berapa? Kalau kalian atau nggak tahu CBM-nya, makanya kalian detailin dulu nih barangnya yang dikirim apa. Misalkan barangnya spare part, misalnya bumper mobil. Walaupun beratnya 20 kilo, tapi kan dia dimensinya lebarnya. Nah, kita Iya. bisa kita estimasikan seperti itu. Nah, CBM itu kalau misal kalian nggak tahu, kalian bisa samakan satu CBM itu sama dengan 350 kilo. 350 kilo. Iya, betul. Biasanya kalau udara atau laut tuh beda nggak sih harganya? Yah, jelas tahu beda dong gitu. Kalau misalkan shipping kan lewat laut itu dia via laut ya. Jadi iya. rate-nya itu dia mungkin lebih rendah dibandingkan udara. Namun lebih murah. namun kekurangannya dia itu karena pengiriman lewat laut pasti udah pasti lama. Gitu. Bisa namanya beda benua itu kan nggak sependek di buku map atau di buku atlas gitu. Iya, Pasti iya, kan betul, itu betul. harus 30 hari lebih paling gitu estimasinya kalau udah beda benua seperti itu. Kalau yang udara gimana? Kalau udara itu positifnya dia itu barangnya lebih cepat sampai. Makanya that's why harganya lebih mahal gitu. Oh gitu. Nah, kan saya pernah baca-baca nih, ada namanya Incoterms. Oke, quarter. Nah, itu tuh kadang orang, saya mau tahu dong FOB ini tuh berapa, FOB Jakarta berapa, itu tuh apa sih? Oke, sebelum kita mengulik lebih dahulu nih harganya berapa, kita harus tahu dulu nih FOB itu apa. FOB itu adalah free on board. Jadi harga biaya dari gudang Anda sampai barangnya itu ada di atas kapalnya. Jadi dia itu include dengan trackingnya, tracking lokalnya, local charge-nya, harga barang kalian, legalitasnya,
dokumen-dokumen yang dibutuhkan apa, regulasinya seperti apa. Nah, itu termasuk di dalam FOB. Jadi makanya that's why kita harus menanyakan nih export plan kalian tuh apa, mau kalau misalnya mau dikirim, jadi jelas negara tujuannya seperti apa, barangnya dikirim apa, posisi barangnya di mana agar disesuaikan trackingnya gitu. I see. Berarti kalau FOB ngaruh nggak sih kalau misal kita kan mau ngirim ke Amerika gitu, FOB Jakartanya ngaruh nggak sama kita mau ngirim ke Malaysia gitu? Oke, baik, kita harus tahu dulu nih karena FOB tadi membahas tentang regulasi ya kan. Kita seperti kita tahuin kalau misalkan ke USA itu dalam produk yang bisa kita konsumsi itu butuh yang namanya FDA. FDA. Nah, that's why kalau tadi ngirimnya ke Malaysia kan dia nggak butuh FDA dong. Oh, beda. Nah, berarti kan rate-nya ada yang perbedaan, yaitu penambahan legalitas FDA-nya. Nah, that's why makanya negara tujuan itu juga penting gitu, karena biar kita sesuaikan regulasinya. Jadi kita nggak bisa ujuk-ujuk ngasih tahu FOB itu segini, disamakan setiap negaranya, karena disesuaikan dengan regulasi negara tujuannya juga guys, gitu. Betul. Berarti selain FOB apa lagi? Selain FOB, kan kita udah ngomongin nih, lokalnya nih, ya kan? Sekarang berarti kita masuk ke ocean freight-nya. Ocean freight itu berarti pengiriman. Nah, pengirimannya ocean freight itu dari mungkin airport ke dari port ke port. Kalau misalkan air freight, berarti kan dari airport ke airportnya gitu kan. Nah, makanya kita harus tahu juga nih, pelabuhannya, negara tujuannya apa. Pelabuhan kita yang mau dituju dari Indonesianya di mana? Tanjung Mas, Tanjung Perak, Tanjung Priuk. Karena rate-nya berbeda-beda setiap pelabuhan, karena kan setiap pelabuhan itu memiliki harga yang berbeda-beda untuk handlingnya gitu. Karena terminalnya sendiri aja mereka berbeda dari Tanjung Priuk sama Tanjung Peraknya dari pemerintah juga seperti itu di pelabuhannya gitu. Itu berarti CFR. Ya, berarti jatuhnya CFR. Nah, CFR itu adalah FOB ditambah dengan ocean freight. Nah, itu disebut CFR. Singkatannya gitu. apa CFR? Itu kalau CFR itu cost and freight, makanya cost dan freight. Jadi ada tambah freight-nya. Tambah gitu. freight. Nah, kan selain CFR kan ada lagi CIF. Oh, CIF. Nah, itu apa? Kalau CIF itu sama CFR. Kalau CFR itu tanpa asuransi. Kalau CIF itu dengan asuransi. Jadi dengan biaya FOB dan biaya ocean freight atau air freight-nya ditambah dengan asuransi gitu. Nah, asuransinya dimaksud ini bukan asuransi istilahnya dari gudang ya, dari gudang sampai negara tujuan, tapi asuransi dimaksud di sini adalah asuransi pengirimannya dari airport atau pelabuhan yang kita loading sampai pelabuhan atau airport yang dituju gitu. Nah, makanya kita harus juga tahu airport atau pelabuhan tujuannya itu apa, karena di negara mereka masing-masing juga berbeda rate-nya gitu. Karena kan nggak semua pelabuhan itu handlingnya itu berbeda sama gitu. Ada mungkin infrastrukturnya lebih sulit, jadi harus ada pertimbangannya seperti itu. Nah, tapi kan saya baca nih di website Mr. Exporter kan. Situ kan ada pelayanan Mr. Exporter apa aja. Nah, itu saya lihat kan ada under name, door to port sama door to door. Kan tadi beda tuh sama yang dijelasin tuh FOB, CFR itu masuknya gimana? Oke, kalau misalkan under name itu adalah biaya kalian menggunakan jasa kami untuk legalitas kalian. Misalkan kalian belum punya badan hukum, misal mau ekspor gula merah, belum punya istilahnya PT lah gitu, badan masih hukumnya masih perorangan, dan kalian juga nggak bisa memprovide yang namanya dokumen kalian. Misalkan kayak packing list, invoice, PEB, fitosanitary kalau buat produk agrikultur itu kan harus sama nama shippernya. Jadi kalau misalkan perbedaan nanti kalian bisa dipertanyakan di custom di sana, makanya bisa kami bantu dengan under name karena nggak semua perusahaan maupun individu itu bisa melakukan dokumen tersebut. Iya. Nah, tadi kan under name nih. Berarti under name belum termasuk FOB? Belum. Jadi kalau under name itu istilahnya legalitas kalian tuh buat produk kalian dari dokumen dan lain-lain. Kalau FOB itu dia itu udah termasuk dengan tracking gitu. Makanya disebut FOB atau local charge. Nah, gitu. Jadi ada trackingnya, ada handlingnya. Nanti kalau kalian menggunakan ocean freight udah ada THC. THC apa itu? THC itu terminal handling charge. Jadi bagian pasti pelabuhan dan namanya naik. Kan tadi FOB free on board ya. Jadi sampai barangnya di atas pelabuhan. Nah, that's why di atas kapal. Di atas kapal. Jadi that's why itu disebutnya THC. Dia mengangkat jadi di diangkat. Barangnya diangkat lah sampai terminal. atas kapal. Ada seal and lolonya gitu. Lolo apa lagi lolo? Lolo itu lift on and lift off. Nah, tadi kontainer dinaikin dan diturunin itu sebutnya lolo guys. Itu ada biayanya. Oke. Gitu. Nah, berarti kan itu baru under name nih sama FOB. Kalau door to port? Nah, door to port ini FOB plus ocean freight atau air freight atau yang biasa aku sebut itu CFR guys. Jadi kalau nama lainnya CFR itu door to port. Jadi dari gudang kalian sampai port atau airport tujuan itu namanya door to port. Gitu. Berarti
udah nyampe port tujuan udah. Udah, jadi kita sudah sebagai pihak eksportir udah nggak ada urusan buat mengurusi barangnya tersebut kalau udah nyampe di pelabuhan atau di airport. Jadi selebihnya itu diatur oleh importirnya, baik dari lisensinya, custom clearance di importnya, dan pajak impornya itu dipegang sama importir gitu. Oke, berarti kan ada lagi door to door. Door to door. Itu apa? Nah, ini baru banget kita bahas nih door to door. Kalau door to door itu dari gudangnya si eksportir sampai gudangnya si importir gitu. Nah, tapi door to door ini kita juga ada beberapa ikoterms yang berbeda ya. Setiap jenisnya ada DDU, DAP atau DDP. Kalau DDU berarti delivery duty unpaid, berarti tanpa biaya impornya. Berarti eksportir itu menanggung biaya sampai gudang, namun tanpa membayar pajak impornya. Nah, pajak impornya siapa sih jadi yang bayar sama clearance-nya? Ya pihak importirnya. Gitu. Jadi namanya door to door itu tuh dia banyak jenisnya, lebih banyak lagi gitu. Nah, kalau DAP apa? Kalau DAP ini kita ngirimnya sampai alamat. Nah, alamat yang dimaksud itu adalah alamat misal rumah yang udah istilahnya udah residen gitu, misalnya perumahan lah atau apa. Nah, itu namanya disebut dengan delivery at place. Lalu gimana untuk datinya atau pajak impor dan clearance-nya? Itu yang ditanggung oleh pihak eksportirnya. Gitu. Nah, tadi ada lagi aku sebut namanya DDP. Nah, kalau DDP ini kita sampai bisa terminal, bisa sampai pelabuhan, bisa sampai gudang yang ada perusahaannya gitu, perusahaan si importirnya. Cuman pajak impor sama lisensinya kita yang nanggung si pihak eksportirnya. Gitu. Berarti kan kalau door to door itu buat semuanya, maksudnya beratnya berapa gitu bisa? Iya, bisa. Kalau yang express itu apa? Kalau express itu namanya kita paling bisa kita tahu tuh kayak FedEx ya. FedEx atau DHL. Nah, itu disebut dengan small package. Nah, Mr. Eksportir bisa bantu karena kita juga berpartner dengan pihak tadi yang express kurirnya. Nah, itu yang biasanya itu beratnya itu 1 sampai 100 kilo gitu. Nah, itu dia door to door. Terus kalau misal kalian bertanya, terus kalau aku mau ngirimnya 200 kilo nggak bisa pakai express kurir? Bisa, cuman pasti rate-nya lebih jauh berbeda dibandingkan small package. Nah, kalau misalkan untuk 200 kilo ke atas saya sih lebih sarankan lebih untuk door to port karena dia lebih banyak kuantitasnya. Gitu. Iya, lebih murah ya pakai laut. Lebih murah juga. Nah, kalau yang express DHL, FedEx itu Incoterms-nya apa? Kalau untuk small package ini kita tuh Incoterms-nya DDU. Jadi kita benar-benar sampai alamatnya yang dituju nih, misal alamat buyer kalian atau importir kalian. Cuman kita nggak menanggung import license-nya. Pertama, import license itu dimaksud tuh apa sih? Kayak VAT atau GST number atau ID tax-nya, atau di Indonesia biasanya disebut dengan NPWP. Gitu. Nah, itu kita nggak menanggung. Terus yang selebihnya itu adalah import clearance. Jadi di clearance pabeannya itu oleh pabean custom di negara sana itu diurus sama pihak penerima, karena penerima itu yang tahu regulasi di sana. Gitu. Jadi dia harus yang mempunyai datanya seperti itu. That's why kita menggunakan Incoterms DDU, dan pajak impornya pun ditanggung sama penerima. Jadi kalian kalau mau ngirim small package, pastikan tadi si penerimanya itu punya import license, bisa melakukan import clearance dan bisa membayar pajak impor. Oke, gitu ya. Berarti kan tadi udah kejawab nih undername, door to port sama door to door. Iya, betul. Nah, kalau misal Tresno mau ngirim ke Malaysia nih 1 kilo kan kopi. Nah, itu kalau bulan depan mau ngirim lagi, itu harganya sama nggak? Ya jelas berbeda dong. Nggak ada namanya pengiriman itu harganya fixed rate ya jatuhnya. Fixed rate? Nggak ada fixed rate berarti? Nggak ada namanya. Karena kenapa sih nggak bisa disebut dengan fixed rate gitu? Karena namanya perdagangan internasional ya, itu aspeknya banyak. Mulai dari jaraknya, kapal yang digunakan apa jenisnya ya kan. Setiap kapal kan yang namanya bagus atau enggaknya apa sih ada harga gitu kan. Nah, selain itu jaraknya dari pelabuhan ke pelabuhan atau airport itu kan istilahnya nggak sejengkal ya guys. Jadi kadang keadaan udaranya emang lagi ekstrim, atau misalnya lautnya emang lagi ekstrim atau bagaimana, atau lagi permintaan kontainernya sedang tipis, tidak ada space gitu kan. Karena kan pasti keadaan itu kan banyak faktornya. Nah, that's why itu namanya nggak ada namanya fixed rate gitu. Dari pihak shipping pun maupun airlines tuh nggak ada fixed rate. Jadi dia ada namanya fluctuative cost gitu. Jadi setiap hari itu selalu berubah dia rate-nya. Gitu, disesuaikan dengan kurs di USD-nya juga. Gitu. Berarti harus diupdate terus ya harganya. Iya, makanya that's why kalau kalian bertanya mungkin kepada kita, kenapa sih kita kalau mau nanya all rate gak bisa gitu kan. Padahal saya mau nonton harga barang nih gitu kan. Bingung, kebanyakan dari kalian seperti itu. Karena rate itu as per shipment guys. Jadi kita harus sesuaikan barangnya kalian seperti apa. Kalian mau dikirim tanggal berapa. Nah, itu kan kelihatan gitu. Bisa kita estimate sepertinya gitu.
Itu tergantung barang juga ya. Kalau barangnya kayak general cargo gitu. Ya itu kan berarti nggak butuh kayak phytosanitary kan, lebih jadi ya murah, mungkin ya. rate-nya lebih murah gitu dibandingkan si agrikultur. Kalau kalian mengirim agrikultur kan berarti ada additional cost untuk dokumennya, Iya, iya, dan iya, ada iya. juga import permit dan sebagainya gitu. Nah, tadi kalau kita rangkum ya dari awal, berarti kan pengiriman itu banyak faktornya. Betul Buat sekali. biayanya. Yang pertama tuh barangnya apa dulu, beratnya berapa, Posisi barangnya, posisi barang, terus mau dikirim kemana, tanggal berapa ngirimnya. tanggal berapa ngirimnya, soalnya beda-beda kan, nggak Iya. fix rate kayak tadi. Oh gitu. Sama ada satu lagi harga barang. Nah, kayaknya kalau harga barang lebih enaknya bertanya sama sebelah aku nih guys nih. Kalau tadi kan kita udah tahu nih biaya pengirimannya nih. Iya, Aku pengen iya. nanya nih, No. Kenapa nanya aku? Nah, kamu kan abis buat mengetahui harga ekspor barangnya kita sendiri gitu kan. Selain harga pengiriman, kan kita harus nentuin yang namanya harga barang nih. Aku bingung nih cara nentuin harga barangnya, No. Kira-kira bisa dikasih tahu nggak? Harga barang. Barang apa dulu? Aduh, barangnya apa nih? Aku kan nggak tahu nih mau ekspor apa. Kira-kira menurut kamu gimana? Gini sih ya, paling cara menentukan kalau misal sekarang nentuin CIF itu agak susah ya, karena kan nggak ada fixed rate tadi kan. Iya, betul. Jadi ya kita nggak tahu pengiriman ke Malaysia 1 kilonya 2.000 kah, bisa 10.000, ntar bulan depan 20.000. Yang bisa kita pastiin tuh harga di FOB-nya. Nah, karena kalau FOB price kan kita bisa lihat tuh harga lokalan, misal barang kopi nih. Oke. Arabica gitu kan misal. Nah, roastednya itu nggak green bean-nya aja deh. Green bean misal 90.000 di sini. Oke, di pasar di Di Indonesia pasar Indonesia misal. Nah, kita cek lagi di pasar luar tuh berapa nih harganya. Nah, cara ngeceknya itu bisa di marketplace kayak Alibaba. Nyontek dari sana lah ya Nyontek jatuhnya. dari sana, iya. Jadi kita tahu. Kalau nggak, kalau misalnya ada kerabat di sana, tanyalah di sana tuh harga kopi berapa sih gitu. Nah, itu namanya riset pasar. Nah, berarti sebelum itu kita harus riset pasar dulu gitu Betul. kan. Itu sih paling apa ya? Paling Ampuh terus lah ya. paling ampuh, paling gampang ya ke riset pasar, gimana lagi kan. Iya, betul. Sama paling ini buat biaya produksi. Kan setiap barang kan beda-beda. Misal bahan bakunya berapa, terus buat bayar orang bikinnya berapa, produksinya berapa. Itu kan yang tahu kan masing-masing yang punya barang gitu. Betul. Paling ya cara pertama ya cari biaya produksinya berapa, terus mau keuntungannya berapa persen. Yang kedua ya riset pasar. Oke. Kayak tadi itu doang. Itu berarti habis itu kalian boleh tanya sama freight forwarding buat harga Ya, FOB-nya iya lah benar. ya. Gitu. Kalau Kalau FOB-nya ditentuin dulu kan pelabuhannya gitu. Benar. Paling kalau misal bayar nanya CIF, harga CIF berapa gitu, ya tanya dulu ke FF-nya. Kalau misal ngirim ke Malaysia gitu berapa, terus kita hitung-hitung lagi, nah ketemu nih harga CIF segini. Dan gitu. kalian estimasi juga nih kalau mau misalnya bayar nanya harga CIF kan, tanya dulu tanggal pengirimannya kapan, karena nggak ada, kita Iya, nggak bisa benar. estimate sampai 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, Nah, karena kita pasti selalu berfluktuatif. bukan paranormal Iya, ya, bukan bisa paranormal, guys, meramal lebih masa tepatnya. depan ya, iya. Gitu. Gitu. Jadi Coba enteng banget ya buat Enteng nentuin ya? harga barang ekspornya tadi ya. Yang pertama itu Gampang. tadi kita harus tahu harga produksi barangnya, kita harus tahu juga apa namanya harga yang mau kita margin berapa keuntungannya, Benar. ditambah di situ. Betul. Selain itu kita juga harus riset pasar juga Riset gitu. pasar, Riset betul. pasar nggak perlu jauh-jauh lah, bisa lihat di Alibaba, Benar. bisa lihat di mungkin apa namanya e-commerce lainnya E-commerce gitu. lainnya. Kalau kalian punya kerabat bisa kalian tanya di sana harganya berapa. Iya gitu. benar. Nah, kalau misal teman-teman merasa aduh pusing banget, cara ngitungnya susah lah, pokoknya susah pokoknya Susah susah. nanyanya juga kan karena kita belum punya expo plan gitu. Iya, Mau nanya jadi- estimasi doang. Tanya estimasi doang, ngirim entah kapan. Jadi untuk teman-teman, untuk lebih mudah cara ngitung biaya ekspor, teman-teman bisa kunjungi di eksportir.com atau di aplikasi Eksportir, bisa di-download di Play Store, itu gratis. Jadi teman-teman kalau di website itu dicek di Menu menu rate cek tarif ya. Di situ bisa teman-teman cek sendiri, misal harga detail-detail barangnya dimasukin di situ, export plan-nya dimasukin di situ, di aplikasi pun sama, export plan-nya dimasukin di situ. Jadi teman-teman tuh bisa cepet dapat rate harganya gitu. Dan perlu diketahui harga di situ kan juga estimasi ya guys ya. Kalau misal kalian udah ngasih tahu harganya itu ke buyer, pastikan kembali jika sudah deal ke kami gitu. Kalau ingin Betul, menggunakan jasa betul. kami, biar kita kasih rate-nya fix rate-nya dari pihak shippingnya secara terbaru karena fluktuatif tadi guys gitu. Iya, jadi itu buat
apa istilahnya patokan. Patokan kalian biar Gitu. lebih mudah gitu. Nah, untuk teman-teman yang ingin lihat video tutorial gimana caranya menggunakan aplikasi eksportir, nah teman-teman bisa cek di sini nih. Nah, klik aja di situ. Nah, cukup sekian pembahasan kali ini. Kita udah dapat ilmu banyak dari Mantap. Miss Safira juga ya. Dari Resna juga dong. Iya, siap-siap. Nah, selanjutnya Oke, untuk selanjutnya kalau misalkan kalian butuh informasi secara lebih mengenai kami, kalian bisa kunjungi di www.mrexportir.com dan kalian bisa kontak us di sana untuk menanyakan rate, harga maupun konsultasinya di sana. betul. Nah, untuk ada pertanyaan-pertanyaan melihat update-update Mr. Eksportir bisa di sosial media di Instagram @mrexportir. Dan jangan lupa untuk informasi lebih lanjutnya, kalian bisa mengunjungi YouTube kami yang ini, yang YouTube tercinta. Iya, YouTube Dan kalian tetap tercinta. ikutin, jadi kalian penuh dengan informatif juga mengenai ekspor. Iya, kalau bisa jangan di skip ya. Jangan di skip dan iklannya nyalakan ya. loncengnya, pemberitahuannya. siap. Gitu. Oke. Ya, tidak ada jokes. Oke. Cukup sekian Cukup sekian dari kami. kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.